wawancara mengenai pengelolaan di Museum Layang-Layang Indonesia. Ini di daerah Jakarta Selatan, Pondok Labu. Selamat pagi Kak. Pagi. Ya, saya Akmal dari UIN Jakarta mau wawancara nih untuk tugas kuliah kami. Nah ini teman saya namanya Dwiki. Nah di sini kami memilih Museum Layang-Layang juga karena tertarik. Kita juga anak laki-laki kan suka main layang-layang kan. Makanya kita pengen kesini juga pengen tanya-tanya juga nih tentang juga terkait sama tugas kami. Sebelumnya nama kakak siapa kak? Nama saya Nadia. Oh, Kak Nadia ya. Saya di sini sebagai Head of Sales and Marketing. Oh, kalau boleh tahu kakak udah berapa lama? 6 atau 7 Oh, tahun 6 lah. tahun. Udah lumayan lama ya? Lumayan. Lumayan. Mungkin bisa dijelasin ya sih apa latar belakang dari pembuatan pendirian Museum Layang-Layang ini? Nah, kalau Museum Layang-Layang sendiri itu satu-satunya museum yang terus berinovasi. Kenapa? Karena layangan itu akan terus berinovasi sesuai dengan waktunya. Kayak dulu mungkin layangan terbuat dari bambu, sekarang lebih banyak menggunakan fiber atau plastik dan lain sebagainya. Layang-layang sendiri itu kan biasanya terbanyak itu dimainkan di Asia Tenggara. Kenapa? Karena itu budaya dari harvest tentu bertanam ya, bertanam. Nah itu salah satu culture mereka. Jadi atas dasar kecintaan itulah Ibu Endang, pemilik Museum Layang-Layang ini, kan beliau melihat ini banyak budaya layang-layang tapi nggak ada tempat untuk melestarikan ini. Karena kan anak-anak hanya tahu layang-layang itu hanya sebuah permainan, sementara di balik layang-layang itu ada budaya, ada culture dan lain-lain lah. Gitu. Jadi memang sebenarnya layang-layang ini banyak sekali. Nah di museum ini beliau mendirikan museum ini supaya itu anak-anak itu tahu bahwa permainan layang-layang itu bukan hanya sekedar permainan, tapi ada sejarahnya. Dan ini itu dilestarikan di sini. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Chandra Kurniawan dan teman saya Hafid Isyam Adria. Di sini saya bakal melanjutin pertanyaan dari teman saya sebelumnya, yaitu pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana sih kondisi peningkatan kunjungan wisatawan setelah pandemi nih, atau yang pas pandemi itu kondisi jumlah wisatawannya itu gimana sih kak? Boleh dijelasin? Kalau pada saat pandemi kebetulan museum kami itu sebagai salah satu museum pertama yang melakukan virtual tour. Nah tapi virtual tournya itu kita tetap mandu menggunakan Zoom ya, aplikasi Zoom gitu. Kenapa kita nggak bikin virtual tour yang misalnya maju klik sini, karena kita mau berinteraksi dengan anak-anak ini. Kan kasihan kalau misalnya mereka excited melihat layangan terus mereka cuma bisa melihat di komputer gitu, kan tidak ada interaksinya. Dipandu ya? Tetap dipandu. Itu pada saat pandemi itu lumayan. Justru dengan pandemi ini biasanya sekolah-sekolah yang berkunjung ke sini kan kebanyakan sekolah dari Jakarta, Bekasi, Tangerang ya, Jabodetabek lah gitu. Pada saat pandemi ini kita sampai ke Surabaya. Kita kirim sampai ke Surabaya. Terus waktu itu pernah ke mana juga gitu ya, ke Singapura juga pernah. Itu ya itu, jadi positif side-nya ada sekolah-sekolah yang biasanya tidak bisa kita jangkau, ini jadi terjangkau. Nah, pandemi sendiri itu sekolah-sekolah udah mulai banyak lagi yang kesini. Oh, udah mulai aktif lagi setelah kayak sebelum pandemi lah ya. Jadi gini kak, tadi kan kakak juga udah jelasin mengenai tentang virtual tour ya. Jadi itu terkait potensi dan peluang dari objek wisata museum ini sendiri, apakah mampu untuk menarik minat wisatawan, dan bagaimana sih cara pihak pengelola museum untuk menghadapi tantangan era digital? Menurut saya pribadi juga ini kan beberapa kali tuh ada sebuah perusahaan lah yang menawarkan program virtual untuk museum layang-layang supaya mereka bisa mengakses lewat komputer gitu. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena
Pertama, Museum Layang-Layang ini juga punya visi dan misi itu memperkenalkan anak-anak tentang permainan tradisional. Jadi mereka nggak hanya main gadget. Kalau kita beralih ke digitalisasi, apa beda kita dengan itu YouTube ya dan dan lain-lain gitu kan, mereka tinggal akses klik gitu Iya, kan. Nah itu yang kita hindari pertama. Terus kedua, feel-nya tuh akan beda. Karena mereka kesini, mereka lihat layangan, mereka membuat layang-layang, itu kan feel beda. Terus mereka bisa lari-lari ke sini. Mau melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya, di sini ada saya, Nofrizal Aryadi, dan juga teman saya. Saya Muhammad Latif Rasidin. Baik, untuk yang pertanyaan selanjutnya nih Kak, kira-kira apa aja sih fasilitas yang terdapat di Museum Layang-Layang ini yang menunjang wisatawan untuk mengetahui apa sih nih layang-layang itu sendiri? Kalau fasilitas kita ada ruang pameran udah pasti ya, ruang pameran. Terus kita juga ada ruang audio visual itu untuk menonton video tentang layang-layang. Terus itu aja sih biasanya, ruang audio visual dengan ruang pameran. Tapi ini juga bisa dibuat sebagai tempat kalau misalnya ada acara gathering atau wedding, itu biasanya juga kayak gitu. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Namun perkenalan dulu, nama saya Ryan Bayaki dan ada rekan saya. David Bayhaki. Dan saya Muhammad Akil. Selanjutnya nih Kak, untuk biaya operasional di sini tuh apakah menggunakan biaya dari tiketing saja atau mungkin ada banyak seperti kayak yang ngasih sumbangan atau kayak gimana tuh Kak? Kalau sumbangan baru-baru ini ya, itu dari Indonesiana, itu baru mulai tahun kemarin nih, tahun 2024 ini. Tapi sebelumnya ya memang hanya mengandalkan tiketing, dan memang kebetulan pemilik museum ini juga punya usaha lain gitu. Dan dari event-event sih biasanya event misalnya di mall atau di Ancol atau di mana gitu. Berarti untuk operasional tuh yang utamanya dari tiketing, Iya, yang betul. penunjang dari operasional itu mungkin dari event-event Iya. dan dari sumbangan-sumbangan. Oke. Oke, buat pertanyaan selanjutnya nih Kak, terkait keamanan, apakah ada kayak penjagaan khusus gitu buat benda-benda yang ada di museum ini kayak CCTV, dan kalau misalkan ada kehilangan gitu, apakah ada sanksi untuk wisatawannya itu Kak? Kebetulan sampai saat ini kita belum ada CCTV karena memang mungkin belum dirasa penting ya gitu. Jadi hanya security aja di depan. Karena apa? Karena layang-layang ini kalau misalnya memang ada kerusakan atau apa bisa kita ganti, atau misalnya kalau hilang ya gampang kita ketemukan gitu. Karena kan pasti layangan itu bentuknya besar ya. Iya. Terus kalau misalnya mereka bawa pasti otomatis akan ketahuan gitu. Jadi paling itu aja sih, baru security aja, nggak ada CCTV, karena memang barang-barang yang terlalu berharga atau gimana itu di sini ya berharga sih, di museum tuh berharga, cuma maksudnya bisa kita buat remake gitu. Oke. Gitu. Kan saya sempat lihat juga di Instagramnya ada museum layang-layang. Kira-kira seberapa efektif sih Kak kalau misalkan museum layang-layang ini dipromosikan lewat media sosial itu? Apakah ada banyak yang sering bertanya lewat direct message mungkin, atau banyak kan kalau misalkan di Instagram ketahuan gitu, yang mengunjungi profilnya berapa, apakah Iya. itu efektif atau tidak? Kalau untuk Instagram sendiri ya lumayan efektif ya, karena kan kita juga bisa memberikan info bahwa misalnya tanggal segini ada schedule ini di Museum Layang-Layang atau ada event ini gitu. Itu media promosi juga oke gitu. Cuma memang kadang untuk sekolah-sekolah yang mau berkunjung juga banyak yang direct message ke situ. Kecuali kalau misalnya memang udah bertahun-tahun, biasa langsung ke WA pribadi. Karena udah relasi mungkin. Iya, betul. Gitu. Ya mungkin. Mungkin cukup. Terima kasih Kak sekali lagi atas kesempatannya. Marilah kita tutup.